Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Utara hari ini mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi P3K tahun 2023 dengan kuota sebanyak 1.924, dengan rincian formasi guru sebanyak 1.063, tenaga kesehatan 788, dan tenaga teknis sebanyak 73. Kepala BKPSDM Bengkulu Utara Sarifah Inayati mengatakan terdapat perlakuan khusus bagi pendaftar yang dinyatakan lulus passing grade pada tahun sebelumnya atau pada P1 sebanyak 100 orang, serta tenaga K2 sebanyak 40 orang. Di tahun ini juga terdapat kuota sebanyak 20% bagi pendaftar umum. Selain itu, Inayah melanjutkan bagi pendaftar juga bisa langsung melihat besaran gaji sesuai dengan kriteria dan tempat pendaftar. Begitu mendaftar kita sebengkulu Utara berjumlah 1.924, untuk formasi guru berjumlah 1.063, untuk kesehatan 788, dan untuk teknis lainnya 73 formasi. Bu, nanti yang diumumkan itu ada ini ya, ada keterangan soal gaji ya, diumumkan. Tapi publik bisa melihat nggak nanti di pengumuman itu? Kalau publik secara umum tidak, tapi untuk seluruh pendaftar begitu mendaftar itu semuanya sudah kami sampaikan di dalam dimaksud. Jadi kriteria pendidikannya, kemudian di mana yang membutuhkan formasi itu, dan kemudian berapa gaji yang akan diterima. Bisa dilihat, Bu, ya? Bisa. Selain itu, seleksi P3K juga dibuka di Kabupaten Kaur sebanyak 262 orang dengan terbagi menjadi 3 formasi, yaitu P3K, Guru Teknis, dan Kesehatan. Adapun untuk rincian jumlah kuota di 3 formasi tersebut, yaitu 62 orang untuk tenaga P3K Teknis, 40 tenaga P3K Kesehatan, dan 160 untuk tenaga P3K Guru. Kepala Dinas BKD PSDM Kabupaten Kaur Sifri Hadi mengatakan tahun 2023 ini berdasarkan surat keputusan Menpan RB dan surat keputusan Bupati Kaur Kabupaten Kaur mendapatkan kuota 262 tenaga P3K yang terbagi untuk 3 formasi, yaitu 40 orang untuk tenaga P3K Kesehatan, 62 tenaga teknis, dan 160 pegawai P3K Guru. Tahun 2023 ini jumlahnya seluruhnya 262, rincian 62 tenaga teknis, 40 tenaga kesehatan, 160 tenaga guru. Untuk pelaksanaan regulasi pendaftaran sendiri seperti apa, Pak Kadis? Ya, sesuai dengan surat edaran BKN. Sementara itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Tengah juga membuka seleksi P3K di Kabupaten Benteng. Secara keseluruhan ada 132 formasi yang akan diterima Pemkab Benteng, dengan rincian sebanyak 50 orang formasi untuk tenaga kesehatan, 54 orang tenaga pendidikan atau guru, dan 28 orang tenaga teknis. Kepala BKPSDM Benteng, Apiles Lipi, menjelaskan dari total formasi yang tersedia, juga akan disiapkan formasi khusus untuk disabilitas sesuai aturan. Formasi disabilitas berjumlah minimal 2% dalam usulan awal formasi disabilitas di Kabupaten Benteng, berjumlah sebanyak 2 orang. Lantaran masih di bawah 2%, maka akan dilakukan penambahan lagi agar jumlahnya menjadi 3 orang. Untuk formasi resmi juga bisa dicek di website Pemkab Benteng, yaitu www.bengkulutengah.kap.go.id dan www.bkpsdm.bengkulutengah.kap.go.id. Silakan pelamar membuka website tersebut untuk mendapatkan informasi. SCCN-nya sendiri belum siap untuk formasi yang dari Bengkulu Tengah terkait dengan penyamaan 2% untuk formasi disabilitas. Dan sudah kita susun formasi untuk disabilitas 2 orang. 2 orang itu ternyata masih di bawah 2%. Jadi BKN minta 3 orang. Kalau 3 orang dia sudah 2,6% usul untuk formasi disabilitas. Jadi sekarang sedang menunggu perubahan dari 2 menjadi 3 untuk formasi disabilitas. Itu yang masih nyangkut di SCCN. Dari total formasi kita siapkan, Pak? Ya. Ada penambahan 3 orang berarti? Penambah 1 orang. 1 orang. Dari 2 yang sudah kita usulkan untuk formasi disabilitas, minta ditambah 1 orang lagi. Jadi minimal 3. Tidak boleh kurang dari 3. Tidak boleh kurang dari 2%, jadi minimal itu 2%. Kemarin 3 kita usulkan. Selain itu, bagi pelamar akan ada syarat tertentu yang wajib dilengkapi oleh pelamar sebelum mendaftar.
Peserta harus membuat akun SSCN menggunakan NIK, nomor KK atau NIK kepala keluarga, kemudian menyiapkan semua syarat yang sudah ditentukan. Pelamar dipersilakan mendaftar, tentunya cermati semua persyaratan sebelum mendaftar, sehingga ketika mendaftar tidak ada syarat yang tidak dilengkapi. Tim Liputan BTV melaporkan.